warga sekolah, terutama sekarang dari sekolah, warga sekolah, untuk mengikuti apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi pekerjaan kita, ya, itu diseminasi. Nah, pada saat ini diseminasi yang dilaksanakan oleh guru penggerak atau calon guru penggerak ini merupakan diseminasi untuk budaya positif, ya. Nah, jadi budaya positif ini memang sangat sangat dibutuhkan di sekolah, terutama untuk keberlangsungan penyelenggaraan sekolah itu berjalan dengan baik, ya. Nah, karena kenapa? Budaya positif merupakan energi, ya, yang bisa menghasilkan yang positif juga, ya. Karena itu ini penting, ya. Dan budaya positif kita tanamkan bukan hanya untuk guru, juga anak-anak kita terutama, ya, supaya semua energi, semua kegiatan, semua apa yang dilaksanakan di sekolah yang memiliki nilai-nilai positif, ya. Dan itu juga mungkin agak berat bagi kita untuk merubah, karena ini merubah nilai, merubah budaya, ya. Karena budaya memang sudah tertanam bukan hanya selama di sekolah, tapi sebelum di sekolah juga kita punya budaya, ya. Nah, budaya itu mungkin perlu adaptasi dengan kebutuhan sekarang, ya. Nah, budaya positif salah satu langkah untuk merubah kita ke arah yang lebih baik, ya. Karena di kurikulum merdeka ini, ya, kita punya moto, ya, kita merubah transformasi pendidikan di era terbaru istilahnya, ya. Sehingga budaya juga kita harus ubah, bukan hanya bukan hanya teknologi, tapi budaya kita juga harus mengikuti perkembangan saat ini, ya, termasuk budaya positif. Ini seyogianya ini kita sosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, ya, terutama mungkin guru-gurunya dulu lah, ya. Kita sampaikan ini kepada guru-guru kita supaya mereka juga mau, ya, tertarik dengan apa yang kita sampaikan, ya. Kalau ini penyampaian tentang budaya positif, nantinya mereka semua nanti warga sekolah juga memahami apa pentingnya budaya positif, sehingga mereka bisa mengikuti seperti yang kita sampaikan, ya. Karena ini destinasi, ya, kita kalau bisa mengajak, mendorong untuk mereka juga bisa berbuat seperti kita, ya. Itu tujuan daripada kegiatan diseminasi ini. Nah, mudah-mudahan ini tidak ada diseminasi yang lain lagi topiknya mungkin, ya. Ini baru pertama, ya. Nanti kalau bisa kita adakan seperti ini dengan peserta yang lebih banyak lagi, ya, supaya ini tersampaikan kepada warga sekolah, ya. Kalau kita mau merubah budaya positifnya sendiri, itu orang akan ada perubahan, yang nampak perubahannya kita terlibatkan semua, ya, supaya lebih nampak perubahan budaya positifnya. Ya, mungkin ini sebagai pembuka, ya. Lebih kurang mungkin kegiatan ini, ya, kita maklum karena setelah kita juga banyak kegiatan ini, ya, dan betul-betul kegiatan dalam minggu ini pun penuh kita, sampai minggu besok ada lagi kegiatan, ya, sehingga mungkin harus tumpang tindih di kegiatan, harus pandai-pandai kita mengatur jadwalnya dan pesertanya, ya. Nah, baik, terima kasih untuk kegiatan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kemudian untuk kedepannya saya berharap dalam kegiatan seperti ini bisa melibatkan semua warga sekolah, ya, terutama gurunya dulu, sehingga nanti apa yang menjadi tujuan kita, menjadi program kita tersampaikan kepada warga sekolah, dan warga sekolah juga bisa memahami kondisi kita, ya, memahami kita semua. Untuk sama-sama kita merubah, ya, mindset kita dalam pola pembelajaran atau dimensi pembelajaran yang terbaru. Oke, mungkin ini lebih dan kurang saya mohon maaf, ya.
Sakit wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji beserta dengan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita sama-sama di sini dapat berkumpul di ruangan ini guna untuk saling sharing. Jadi kami di sini ingin menyampaikan beberapa informasi untuk perpanjangan tangan dari Badan Pelayanan Guru Penggerak untuk menyampaikan beberapa informasi mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Selawat beriringan salam kita sanjung-sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkat dengan kerja keras beliau hari ini kita dapat menikmati setiap kebaikan-kebaikan dari dasar pendidikan yang bisa kita manfaatkan sampai dengan hari ini. Nah, ibu-ibu, tidak ada bapaknya, saya ucapkan selamat datang dan juga terima kasih sudah berpartisipasi dengan kami hari ini. Kita hari ini cuma sharing-sharing saja dalam acara diseminasi budaya positif. Apa yang akan kami sampaikan hari ini akan kita terapkan sama-sama nanti di sekolah dalam proses pembelajaran. Nah, sebelum itu, Bapak Ibu, Ibu-ibu, coba kita lihat sebentar ya. Nah, ini mengenai budaya positif. Latar belakang yang melatar belakangi budaya positif di sekolah, yaitu adanya krisis karakter yang sangat mengkhawatirkan sehingga dianggap budaya positif itu perlu untuk diterapkan sebagai pembiasaan di lingkungan sekolah. Ini adalah hal yang menjadi PR kita semua sebagai pendidik, sebagai guru untuk memahami seperti apa sih budaya positif yang seharusnya ada di lingkungan sekolah. Maka lahirlah pembiasaan budaya positif yang akan sama-sama kita terapkan di sekolah. Kemudian masih minimnya pengetahuan warga sekolah tentang budaya positif. Kita selaku pendidik masih kurang paham tentang apa itu budaya positif. Apa saja konsep-konsep inti yang ada dalam budaya positif itu sendiri. Nah, hari ini sama-sama kita akan mempelajari. Saya juga masih belajar, sama-sama kita sharing di sini untuk membahas budaya positif seperti apa sih yang tepat untuk kita laksanakan dalam proses pembelajaran kita untuk mencapai tujuan kebersamaan kita di lingkungan sekolah. Latar belakang berikutnya yang menjadi hal yang paling utama, kenapa sih budaya positif itu wajib ada di sekolah, yaitu masih rendahnya disiplin anak terhadap peraturan yang ada. Kita selaku guru di sini di sekolah sudah capek-capek, merasa capek sekali untuk buat aturan. Tapi kenapa sih aturannya sudah ada, kok anak-anak begitu saja hanya membaca aturan yang tertempel di dinding, namun penerapannya itu belum ada. Nah, bisa jadi di poin ini kesalahannya bukan pada anak, melainkan pada proses penerapan yang kita terapkan tidak menggunakan tahapan ataupun perencanaan yang tepat. Latar belakang berikutnya, sebagai tagihan kepada CGP untuk melakukan pengimbasan terhadap rekan sejawat ataupun guru di sekolah. Ini adalah PR kami secara pribadi yang seperti saya sampaikan sebelumnya, kami diamanahkan untuk menyampaikan mengenai informasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang selanjutnya bisa sama-sama kita terapkan di sekolah kita tercinta. Mengapa budaya positif itu penting? Alasan bagi kita mengapa sih budaya positif itu penting diterapkan di sekolah? Pengembangan
motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Poin yang pertama, budaya positif, motivasi intrinsik, kemudian bertanggung jawab, berbudi pekerti luhur dan akhlak mulia. Budaya positif, ada konsepnya yang nanti kita akan sharing sama-sama. Motivasi intrinsik ini adalah bagian dari perilaku manusia. Tanggung jawab, budi pekerti luhur serta akhlak mulia. Di sini kita sudah sama-sama penerapannya. Dalam hal apa? Ada yang bisa tahu? Dalam hal P5. Di sekolah kita sudah menerapkan P5 Bapak Ibu. Namun untuk penerapan P5 tersebut yang harus diserap secara maksimal dalam penerapan budaya positif, inilah yang akan sama-sama kita kaji. Sudah dapat apa belum? Kemudian alasan berikutnya adalah dengan menciptakan suasana yang positif akan mendukung proses pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana proses belajar siswa terasa aman dan nyaman dalam belajar sehingga apa yang disampaikan lebih cepat ditangkap oleh murid. Kita selaku guru harus menyampaikan informasi pembelajaran kepada siswa dengan catatan siswa merasa aman, nyaman di sekolah dengan pembelajaran yang kita berikan, sehingga serapan-serapan ilmu yang kita berikan kepada mereka dapat mereka terima dengan maksimal. Artinya, kita berangkat dari kurikulum merdeka, di mana anak-anak sebagai individu yang merdeka yang harus kita penuhi kebutuhan dasarnya dalam pembelajaran. Ya, untuk selanjutnya. Maaf, ini sepertinya agak sedikit terganggu. Mengenai budaya positif, seperti apa sih budaya positif? Cara untuk penerapan budaya positif yang dapat kita gunakan. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nanti kita akan lihat apa sih budaya keyakinan universal, nilai-nilai dari keyakinan universal yang akan muncul. Apa tujuannya adalah, apa alasannya adalah dengan merubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Tadi yang pertama, nilai-nilai atau keyakinan universal. Keyakinan universal ini boleh diwujudkan dengan beberapa aturan yang kita buat di sekolah, di mana kesepakatan kelas atau peraturan yang kita buat di kelas itu melibatkan kita dengan siswa dalam penerapannya. Kemudian bagaimana caranya adalah mengubah paradigma. Apa itu paradigma? Sudut pandang kita selaku guru. Paradigma kita selaku guru itu yang harus kita ubah. Dari apa? Dari stimulus respon. Ini lebih ke pemberian instruksi kepada anak apa yang harus dilakukan. Kita memberikan instruksi kepada anak secara spontan, kamu harus apa anak, kamu harus begini, kamu harus itu. Itu stimulus respon. Berubah menjadi apa? Menjadi pendekatan teori kontrol. Nah, untuk pendekatan teori kontrol ini ada 5 teori kontrol, ada 5 posisi kontrol yang bisa kita ambil sebagai guru. Namun di antara 5 tersebut nanti akan kita bahas satu saja teori kontrol yang tepat yang bisa kita gunakan sebagai guru dalam mendidik, yaitu menuntut peserta didik kita. Jadi ada 5 teori kontrol nanti itu tidak semua kita gunakan. Kita akan lihat satu yang paling cocok. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, inilah yang selama ini kita lakukan dalam proses pembelajaran. Kita bisa lihat. Selama ini apa yang kita lakukan? Kita seringkali sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar apa? Agar siswa ini kita paksakan, seolah-olah kita paksakan. Sebenarnya memang itulah keinginan kita. Kita paksakan mereka untuk apa? Berperilaku sesuai dengan yang kita harapkan. Sebetulnya kita punya konsep untuk memperbaiki mereka. Itu konsep dasarnya kita, sehingga kita seolah-olah memaksa mereka. Nah, dengan kurikulum merdeka ini, kita diperkenalkan dengan kurikulum merdeka, kita tidak boleh memaksa anak untuk mengikuti apa yang kita inginkan, tapi kita sebagai posisi kontrol yang tadi hanya akan mengarahkan mereka, mengajak mereka, tidak memaksa tapi mengajak.
sesuai dengan harapan mereka, namun dengan menerapkan nilai-nilai kebaikan. Jadi kalimat pertama ini juga tidak akan membawa anak-anak menjadi bebas dalam bersikap dan bertindak. Jadi jangan kita salah paham, berarti guru tidak ada lagi posisi di mana bisa mengarahkan siswa, berarti siswa suka-suka hati mau seperti apa. Tidak, ini hanya lebih ke sikap kita dalam penerapan perilaku tersebut. Bagaimana kita menerapkannya? Kemudian guru sering memberikan hukuman. Ini juga akan kita pelajari nantinya. Loh, kok nggak bisa kasih hukum? Tidak bisa memberikan hukuman kepada siswa. Bagaimana dengan siswa yang melakukan kesalahan? Apakah akan dibiarkan saja seperti kalimat seperti yang ada pada kalimat pertama? Biarkan saja, karena tidak boleh dipaksa, tidak boleh kita berikan hukuman berkesinambungan dengan kalimat kedua ini. Tidak, tentunya tidak, ya. Kita boleh memberikan sesuatu tindakan, tapi itu bukan hukuman namanya. Nanti akan kita pelajari apa istilahnya. Tindakan tanggung jawab terhadap perilaku. Guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini di kurikulum Merdeka, catatan tidak boleh ada hukuman kepada sebuah kesalahan dan tidak boleh ada imbalan sebagai wujud dari penghargaan. Namun itu semua tidak serta-merta dihilangkan dari sudut pembelajaran. Namun yang dihilangkan bukan dihilangkan, yang hanya diganti covernya saja. Namun isi di dalamnya itu akan kita pelajari. Ya. Selanjutnya, kita merasa bahwa kita bisa mengontrol murid kita. Ini kurikulum Merdeka. Kita tidak bisa mengontrol siapapun. Ini yang kita rasakan sekarang. Kita bilang A, belum tentu anak mau mengikuti A. Untuk menuju proses A tersebut, anak punya cerita sendiri. Itu kan yang kita rasakan sekarang. Saya kasih anak A, saya harus anak itu, saya berkewajiban untuk anak ini harus paham A. Tapi supaya anak bisa paham A, itu tidak semudah kita menolak berikan telapak tangan sendiri. Kenapa? Karena peserta didik kita dengan masanya sekarang, dengan Gen Z-nya sekarang, dengan milenialnya mereka punya sudut pandang sendiri mengenai diri mereka sendiri yang tidak mudah untuk kita dekati. Lanjut ya. Nah, inilah skema mengenai disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan. Kita boleh memilih mau jadi siapa sih. Ini dia. Disiplin positif. Dalam disiplin positif, dalam menunjukkan sikap disiplin positif di sekolah, ada yang namanya teori kontrol. Apa yang harus kita pahami dalam teori kontrol? Ini yang pertama. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita sendirilah. Pemahamannya ini seperti ini ya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, maka hanya kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ini yang menjadi alasan kenapa kita tidak mudah bisa menjamak tingkah pola laku siswa. Ini yang menjadi hambatan kita, karena paradigma kita selama ini apa Bapak Ibu? Kita masih merasa siswa ini harus ikut apa yang kita bilang. Apa yang kita kasih tahu mereka itu harus diserap secara maksimal. Ini yang harus kita pahami. Nah, mana disiplin? Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, dalam hal ini apa yang harus kita lakukan? Tidak boleh menghukum. Pada slide yang tadi. Kemudian tidak boleh memberi penghargaan. Kira-kira dengan kalimat ini ada Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan? Dengan catatan kita selalu guru, kita bahas sebelumnya tadi, kita selalu guru tidak boleh memberi
saja pertanyaannya karena itu memang menjadi dilema bagi kita sebagai pendidik. Masa sih udah buat salah tapi nggak bisa dihukum, bagaimana dia bisa dihukum? Itu satu. Kemudian dia sudah hebat, apa sih apresiasi yang bisa kita berikan untuk anak? Dia sudah sukses, apa sih kelebihan dia yang dapat kita up untuk dia sendiri? Dalam hal ini Bapak Ibu, dalam hal ini untuk bisa memahami apa tindakan kita yang seharusnya, tidak salah memberikan hukuman, hanya saja hukumannya seperti apa. Ketika kita memberikan hukuman tersebut, di mana dalam bukan masalah tidak salah memberikan hukuman. Ketika kita memberikan tindakan yang kita berikan itu ada 3 poinnya. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua adalah konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Nah, 3 hal inilah yang nantinya harus kita pahami dulu terlebih dahulu supaya kita bisa mengambil sikap. Berhubungan dengan pertanyaan lainnya tadi adalah apresiasi kepada siswa yang memang sudah sukses, sudah bisa memberikan sebuah kelebihan yang bisa dia tampilkan kepada kita. Dalam hal ini, hukuman akan tindakan yang kita berikan kepada siswa akan dianggap sebuah hukuman jika ketika kita berikan tindakan tersebut tidak ada pembelajaran. Itu yang pertama, tidak ada pembelajaran, dan tindakan yang kita berikan kepada si siswa tersebut tidak disepakati sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut dengan apa yang ditanyakan oleh Ibu Laina. Dia sudah hebat, kita seharusnya memberikan apresiasi kepada dia. Boleh. Tapi dalam pembelajaran kita tidak boleh memberikan penghargaan sebelum penghargaan itu ada di ujung kegiatan. Jika kita membicarakan penghargaan kepada anak ketika sebelum proses pembelajarannya berlangsung, maka penghargaan tersebut akan menjadi motivasi bagi perilaku manusia yang sebelumnya sempat kita bahas yang tadi di slide sebelumnya, di mana perilaku manusia itu ada beberapa hal yang menjadi motivasi. Yang pertama, manusia bertindak dengan penghargaan, dengan iming-iming penghargaan. Yang kedua, bertindak karena menghilangkan hukuman, menghindari hukuman, menghilangkan hukuman untuk dirinya sendiri. Yang ketiga adalah motivasi. Tadi kan sempat disinggung motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik inilah yang menjadi tujuan kita seharusnya, di mana peserta didik kita nantinya harus punya motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari dirinya sendiri. Contoh, misalkan dengan konsep yang tadi disampaikan oleh Ibu Laina, kapan kita memberikan apresiasi kepada anak? Misalkan dalam proses pembelajaran, kita tidak boleh mengatakan kepada anak, ini kalimat sederhananya, kita tidak boleh mengatakan kepada anak, kerjakanlah A. Nanti siapa yang sukses mengerjakan A akan diberikan ini. Ini adalah bentuk imbalan, dan inilah yang diharapkan tidak boleh ada. Kenapa? Karena imbalan ini secara tidak langsung akan menjadi hukuman bagi peserta didik kita. Kenapa? Ketika dia tidak bisa mencapai target A, artinya dia sudah merasa kalah. Ketika dia merasa kalah tersebut, itulah sudah menjadi hukuman bagi dia sendiri. Namun, bagaimana dengan yang sudah sukses tadi? Berikan saja mereka tanggung jawab untuk mengerjakan A. Silakan nak, kerjakanlah A ini semaksimal mungkin ya dikerjakan. Dengan subnya seperti ini yang harus dikerjakan. Arahkan mereka untuk mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan yang seharusnya diarahkan. Tapi jangan pernah memberikan mereka bayang-bayang akan mendapatkan sesuatu nantinya dengan mengerjakan A tersebut. Nah, setelah proses ini berjalan, selesailah A dikerjakan. Ketika penyelesaian A ini berlangsung, katakanlah kita punya anak 10 orang. Dalam proses pengerjaan A ini, si A akan mengerjakan, anak yang pertama akan mengerjakan A dengan kualitasnya sendiri. A ini juga akan dikerjakan oleh anak yang satunya lagi dengan kreativitasnya sendiri. Artinya mereka punya perbedaan individual yang tadi. Anak-anak ini punya karakter sendiri. Ini yang kita bahas tadi. Setiap orang punya karakter, punya kebutuhan. Nah, dari sinilah kita berangkat bahwa apresiasi tersebut
tersebut, silakan nanti kita akan berikan, boleh. Kapan? Tanpa kita sodorkan itu di awal-awal pembelajaran. Karena jika kita sodorkan penghargaan di awal pembelajaran, dalam pembelajaran sudah berubah sisinya, sudah menjadi sebuah kompetisi. Sedangkan dalam hal ini, untuk mewujudkan budaya positif, dalam pembelajaran tidak boleh ada kompetisi. Namun, dari hasil pembelajaran, jika ada penerapan kompetisi tersebut, setelah pembelajaran itu selesai, maka penilaian terhadap masing-masing kreativitas anak itu akan berbeda-beda. Kita lanjut. Semua perilaku memiliki tujuan. Pertama, teori motivasi. Ini tadi yang saya sempat singgung tadi. Motivasi siswa. Kalau kita memberikan penghargaan akan berubah menjadi apa? Ketika kita memberikan hukuman, maka akan menjadi apa? Untuk menghindari hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk menghargai diri sendiri inilah nilai yang dapat muncul nantinya. Adalah nilai-nilai kebajikan universal. Agar nilai-nilai kebajikan universal ini dapat terwujud, salah satu kegiatan yang dapat kita laksanakan di sekolah adalah dengan membuat keyakinan kelas. Ini berhubungan dengan teori imbalan dan hukuman yang tadi. Kalau kita tidak boleh memberikan hukuman kepada anak, bagaimana dengan anak yang sedang melakukan kesalahan? Jadi, ubahlah hukuman yang tadi menjadi restitusi yang kita buat secara bersama-sama, di mana anak-anak akan menggali sendiri tindakan apa yang cocok dilakukannya terhadap yang bisa menimbulkan tanggung jawabnya terhadap kesalahannya sendiri. Ya. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Ada 5 posisi kontrol di sini. Kita selaku guru, kita akan lihat sebenarnya untuk dari segi kita sendiri ada 5 posisi kontrol. Kita akan lihat nanti kita posisi selama ini menjadi guru ada di mana sih posisi kita. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Kita sering tiba-tiba anak datang terlambat ke sekolah, kita langsung memberikan tindakan secara tiba-tiba, maka ini masuk kemana? Ke hukumankah? Kita selaku penghukumkah? Atau seperti apa? Syaratnya keyakinan kelas yang tadi. Ada kesepakatan sebelumnya yang kita buat bersama-sama antara kita selaku guru dengan peserta didik kita. Kira-kira ada tidak yang ingin berkomentar masalah kalimat ini? Di sini ada 2 poin, ada hukuman, ada imbalan. Tapi dua-duanya dianggap salah. Ada mungkin Bapak Ibu? Sudah siap? Ayo. Silakan. Ibu kira-kira mau ditanggapi? Boleh sedikit Ibu Aini. Poin itu memang di situ menggelitik kita ketika dibahas apabila dikaitkan dengan budaya positif tadi. Yang namanya budaya positif kan yang baik-baik semua ya. Kalau di sini di yang kedua di situ hukuman dan imbalan. Memang 2 hal yang bertolak belakang. Yang pertama hukuman, kalau siswa salah diberi hukuman dengan tujuan supaya dia berubah. Nah, yang kedua diberi imbalan karena dia sudah melakukan hal yang baik. Penerapannya mungkin di sekolah itu wajar, biasa saja. Tapi Ibu tadi mengatakan itu hal yang salah. Saya juga kurang paham kalau dikatakan salah, bagaimana tindakan yang lebih tepatnya. Itu satu. Karena kebiasaan di sekolah, di mana-mana kalau anak dia sudah salah, kita ingatkan, pasti ujung-ujungnya ketika dia tidak berubah ada hukuman. Tapi kalau untuk imbalan mungkin jarang terjadi. Kalau kita ini kan SMK ya, kecuali di SD itu sering kalau ada yang berbuat baik, apakah imbalannya hanya sebatas permen 1, terima kasih nak kamu sudah berbuat baik. Tapi kalau di SMK untuk imbalan kayaknya jarang. Tapi kalau hukuman sering. Kenapa? Abang-abang dan kakak-kakak nih yang kita terapin. 1, 2 kak juga berubah. Yang ketiga pasti ada hukuman. Mungkin ya dari pihak kita guru di sini juga melakukan hal itu. Jadi yang baiknya ini
sesuai dengan budaya positif tadi itu seperti apa. Ya, terima kasih. Dah, semangat dulu. Terima kasih untuk Ibu Fauzia ya. Kita ya mengenai hukuman dan juga imbalan. Nah, saya singgung sedikit mengenai hukuman dan imbalan ini. Hukuman dan imbalan dia posisinya sama-sama sebagai sebuah tindakan. Nah, setiap tindakan ini intinya kita sebagai guru itu harus punya konsep. Konsep tindakan kita tidak boleh sebagai hukuman, tapi kita punya tindakannya. Konsep tindakan kita juga tidak boleh seperti imbalan. Bagaimana konsep yang bisa kita terapkan? Tindakan kita tidak boleh jadi hukuman. Nah, sebelumnya sempat kita singgung adanya kesepakatan kelas, adanya keyakinan kelas yang kita buat. Kalimat tindakan supaya tidak boleh tindakan kita masuk dalam ranah hukuman. Setiap aturan-aturan yang kita buat dalam kesepakatan kelas harus menunjukkan nilai-nilai keyakinan kelas. Itu yang pertama. Nah, setelah keyakinan kelas ini ada, yang kita sepakati bersama antara kita guru dengan siswa kita, nantinya siswa sendiri yang akan menggali, yang akan menunjukkan saya ingin ada ini, saya ingin munculkan aturan ini boleh ibu, artinya sama-sama kita buat. Nanti ketika aturan ini yang sudah kita buat sama-sama di kemudian hari misalkan terjadi pelanggaran oleh si siswa itu sendiri, artinya ada tindakan siswa yang tidak menunjukkan kesepakatan tadi, maka siswa tersebut baru kita arahkan dia menjadi apa? Ada istilahnya restitusi, segitiga restitusi. Ada penerapan cara yang nantinya juga akan kita pelajari. Nah, singkatnya untuk latar belakang tentang hukuman dulu tidak boleh, boleh tapi tidak dalam ranah tindakan, tapi tindakan tersebut harus kita pisahkan antara hukuman ataupun tindakan yang memang ada pembelajarannya. Kemudian mengenai imbalan. Kok bisa siswa sudah berbuat baik, tidakkah ada apresiasinya? Apa beda apresiasi dengan imbalan? Sama seperti pada tahap hukuman yang tadi. Nah, kemudian mengenai imbalan. Jadi tadi ada hukuman, ada imbalan. Nah, imbalan juga salah. Kenapa salah? Orang sudah berbuat baik, sudah dapat prestasi, kenapa tidak bisa kita kasih imbalan? Kembali lagi sama dengan konsep yang kita terapkan pada hukuman yang tadi. Artinya, tindakan kita dalam memberi imbalan ini terkonsep dari awal. Yang namanya imbalan, contohnya seperti ini. Silahkan kerjakan A. Kita berikan arahan mengerjakan poin A kepada anak-anak. Nanti kita kasih tahu barang siapa nanti yang menyelesaikan ini dengan syarat ketentuan masing-masing B misalkan. Nah, itu adalah imbalan dan ini sifatnya salah. Kenapa? Karena dalam imbalan kita sudah mengiming-imingkan anak dari dasar untuk melakukan sesuatu karena ada imbalannya. Apa yang bisa ditunjukkan dari dua poin ini, dari hukuman dan imbalan? Anak-anak kita, peserta didik kita, nantinya akan terbiasa dengan tindakan-tindakan mereka yang tidak berasal dari motivasi intrinsik mereka. Nah, ibu-ibu mungkin tadi sudah merasa agak bosan ya dengan hujan juga, dengan pemaparan materi saya yang hanya terpaku pada layar dan informasi yang dari saya saja. Untuk lebih memahami budaya positif, mungkin akan lebih masuk lagi, kita bisa resapi sama-sama jika kita bisa nontonnya lewat video. Kita coba lihat satu video ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi,
salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung menunduk. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid yang memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini adalah posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Itu ya tadi video yang bisa kita simak, yang bisa kita ambil hikmah pelajaran tentang disiplin positif dengan penggunaan restitusi, segitiga restitusi dalam pemecahan masalah sebagai kita guru yang menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, sebagai pemantau, dan beberapa lainnya memenuhi 5 posisi kontrol. Nah, selanjutnya, jangan di penghujung ketika tidak dapat suatu tindakan yang sesuai dengan kita inginkan langsung memberikan tindakan. Itu namanya akan menjadi hukuman. Kemudian, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu menurut kita. Untuk sekarang, apa yang kita pikirkan itu benar, belum tentu benar untuk orang lain. Itu harus menjadi konsep kita dalam pembelajaran dengan murid kita sekarang. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dengan kita marah-marah kepada anak, dengan kita membuat dia merasa bersalah terhadap kesalahannya, kita akan merasa menguatkan karakter dia, padahal itu salah. Itu malah dari sisi lain akan membuat anak itu menjadi dendam terhadap kita jika memang itu berlanjut. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dengan kita di sini SMK, anak-anak yang memang masa transisi, anak-anak juga bukan, orang dewasa juga bukan. Ini sama-sama akan menjadi PR bagi kita. Paradigma ilusi-ilusi yang tadi itulah yang harus kita ubah menjadi dengan menggunakan pendekatan teori kontrol, dengan menjadi yang tadi berasal dari penghukumkah, pengontrol sajakah, maka ubahlah kita menjadi seorang manajer yang bisa mengarahkan diri peserta didik kita untuk memahami sendiri kesalahannya dan juga berpikir sendiri untuk mengambil tindakan apa yang tepat untuk kesalahan yang sudah dibuatnya. Ini yang perbedaan yang tadi stimulus respon dengan teori kontrol. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, realita kehidupan semua kita itu sama. Menjadi teori kontrol, kita harus punya pandangan di mana realita kebutuhan kita itu berbeda, individual kita itu berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita selaku guru punya pandangan sendiri, peserta didik kita juga punya pandangan sendiri. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Menjadi teori kontrol sebagai kita manajer, bersikap selaku manajer, semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya apa? Yang tadi, memenuhi 5 kebutuhan dasar. Bisa jadi kesenangan, bisa jadi kebebasan. Inilah tujuan daripada peserta didik kita yang harus kita pahami. Sama ya, seperti misalkan di sekolah kita menyelesaikan masalah murid peserta didik kita. Mungkin ada pengalaman ibu-ibu yang mau dibagi
mengenai penyelesaian masalah yang sudah Bapak Ibu, ya ibu-ibu, tidak ada bapaknya. Ibu-ibu pernah menyelesaikan masalah di sekolah. Jadi kita coba pahami dengan konsep ini, paradigma stimulus respon yang menjadi daya kontrol. Ada tidak yang mau cerita mengenai pernah menyelesaikan masalah peserta didik? Ibu Lisa boleh? Misalnya kan Bu, suatu masalah itu sulit terpecahkan. Kemudian bagaimana, apakah peran orang lain di situ perlu dilibatkan, misalnya kepala sekolah, orang tua, guru BK misalnya antar wali kelasnya itu sulit diselesaikan. Mungkin kalau di tempat kita kan Bu, kita di sini ada jurusannya seperti itu, apakah perlu keterlibatan kaprodi ataupun kepala bengkelnya seperti itu. Bagaimana pikiran? Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, Ibu-ibu, dalam hal ini ibu-ibu, yang kita paham, ini kan sekolah. Kita mengajar tidak hanya 1-2 murid saja. Di sini juga kita banyak dengan karakter anak kita yang berbeda-beda. Di sekolah kita punya manajemen sekolah. Tentunya ini harus kita libatkan semua, bukan cuma manajemen internal sekolah, namun juga boleh kita libatkan, bahkan harus kita libatkan manajemen luar, manajemen eksternal, yang mana termasuk orang tua wali. Nah, jangankan pihak dalam yang kita sebutkan yang tadi dari saya, ada kepala sekolah, ada kaprodi, ada guru BP, itu memang harusnya kita libatkan. Namun dalam melibatkan permasalahan tersebut, kita yang harus kita lakukan yang pertama adalah memahami dulu permasalahan anak. Kita harus menggali dulu permasalahan anak yang tadi seperti apa. Nah, setelah kita memahami masalah, ada kebutuhan apa sih si anak ini yang harus terpenuhi yang sebenarnya tidak ada. Ketika kita sudah dapat itu, baru kita tahu nanti pihak mana yang harus kita libatkan. Jadi sebelum kita menyelesaikan masalah dengan melakukan pendekatan secara individual dengan peserta didik kita, mungkin akan lebih tepatnya kita melibatkan pihak-pihak yang tadi setelah paham mengenai kebutuhan yang mana peserta didik tadi yang belum terpenuhi untuk bisa mencapai sebuah perbaikan tindakannya. Oke, ada lain yang ingin berpendapat? Ada? Kalau tidak kita lanjutkan bagi ibu. Teori kontrol, ya. Setiap perilaku memiliki tujuan, termasuk perilaku siswa. Perilaku itu terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan yang tadi. Lanjut. Ketika guru sudah memahami kebutuhan siswa, langkah yang dilakukan adalah dengan menerapkan disiplin positif yang kita bahas tadi. Di mana kebutuhan yang tadi itu adalah kesenangan, kebebasan, penguasaan, cinta, dan kasih sayang. Ini yang menjadi dasar kebutuhan manusia yang harus kita pahami. Apa sih itu disiplin? Kita sama-sama lihat. Berangkat dari Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor pendidikan, di mana pendidikan ini didasarkan untuk mengedepankan kebutuhan anak. Kita lanjut sedikit ya, ibu-ibu, mengenai keyakinan kelas supaya memenuhi budaya positif yang ada di sekolah kita. Tentang keyakinan kelas, merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama secara universal. Bersama ini adalah antara kita guru dengan peserta didik kita. Kemudian lepas daripada latar belakang suku, negara, bahasa, dan konsep lainnya ya. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Apa tadi motivasi berdasarkan intrinsik dan dalam jiwa diri seseorang, atau memotivasi secara intrinsik tadi ya. Oke, lanjut. Nah, sedikit tentang ciri-ciri keyakinan kelas. Bersifat abstrak, keyakinan kelas berupa pernyataan positif, kemudian merupakan sesuatu yang disepakati bersama. Ini yang harus kita buat terlebih dahulu supaya kita dapat memunculkan tindakan-tindakan apa yang tepat dalam pembelajaran nantinya. Kita lanjut ke nah,
restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi guru untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Ini dalam hal ini berarti murid, ya, dengan karakter yang lebih kuat. Artinya kita tidak mematahkan karakter siswa dalam menyelesaikan permasalahan. Ada tadi ya, di video tadi sudah kita simak. Ada di teori di posisi control manager yang terakhir. Posisi manager dalam video yang tadi itu adalah penjelasan mengenai penerapan tahapan restitusi ini, di mana kita guru akan mengarahkan peserta didik untuk menggali sendiri tentang pertanggungjawabannya terhadap tindakan yang dikerjakannya. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar daripada kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan, dan seterusnya. Nah, ini adalah ciri-ciri restitusi. Kita lanjut. Ada 3 langkah-langkah yang ada dalam restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dari video yang tadi, gurunya menanyakan keterlambatannya, alasan keterlambatannya, kemudian menanyakan kepada si anak sendiri tentang kesalahan, tentang tindakan yang dilakukannya. Kemudian validasi tindakan, benar atau salah, dan menanyakan keyakinan. Di akhir menanyakan, guru menanyakan kepada murid mengenai tindakan yang dilakukan oleh murid tersebut, meyakinkan dia untuk mengerjakan hal yang diyakininya benar. Ini link yang tadi ya, sudah kita tonton bersama-sama. Nah, untuk refleksi, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan berdasarkan yang sudah kita lalui hari ini, proses sharing kita hari ini, ada tidak yang ini berpendapat mengenai perubahan paradigma kita, pandangan kita dalam proses pembelajaran dengan penerapan budaya positif? Berarti untuk budaya positif ini sangat banyak sekali manfaatnya, Bu ya. Karena dengan budaya positif itu akan sangat berperan di situ murid tidak cuma sebagai kita jika objek di sini, tapi sebagai subjek. Kemudian guru juga bisa menyelesaikan masalah murid dengan gampang itu dengan cara restitusi, ya, sebagai penghukum, tetapi lebih juga sebagai pada manajer, ya. Ya, tepat sekali bisa. Artinya dengan pemanfaatan penerapan tahapan yang ada dalam restitusi, kita dapat menyelesaikan permasalahan siswa itu dengan tanggung jawab yang muncul dari dirinya sendiri. Ya, kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Boleh, Bu, silahkan. Berarti selama ini saya bangga untuk ternyata dalam menerapkan disiplin itu kita tidak hanya membuat mereka patuh saja dengan disiplin yang kita buat itu ya, tapi bisa memunculkan motivasi dari dalam diri dia. Kenapa dia harus berdisiplin? Bukan tapi karena rasa takutnya atau karena rasa ingin dihukum ataupun menghindari ketidaknyamanan. Berarti memang karena adanya motivasi dari dalam diri si anak ya. Baik, tetap ya Bu ya. Tantangan kita ya selama menjadi guru. Terima kasih Bu Hasanah. Lanjutkan dengan peran seperti apakah yang saya telah lakukan selama sebelum mengikuti modul ini. Kira-kira sebelum kita paham tadi mengenai ada teori kontrol tentang kita sebagai manajer, selama ini kita sudah menerapkan diri kita ini posisinya ada di mana? Secara pribadi saya sendiri selama ini hanya sebagai penghukum, itu saya secara pribadi, dan hanya sebagai pengontrol ataupun pemantau. Saya hanya mengatakan ini salah, itu salah, tapi kadang-kadang kita lupa mengatakan perbaikannya seperti apa, langkah selanjutnya bagaimana, kemudian langkah-langkah tersebut harus berasal dari siapa. Nah, oke. Satu lagi, saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini? Akan lebih baik ke depannya
dan positif. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, ibu-ibu, itu saja sharing saya hari ini mengenai budaya positif di sekolah yang dapat kita terapkan dalam pembelajaran nantinya. Semangat untuk kita semua, semoga pendidikan menjadi lebih baik di tangan kita semua, menciptakan generasi yang lebih bagus dalam hal berbudi luhur dan berakhlak mulia. Semangat untuk kita semua, tepuk tangan lagi untuk kita semua. Kami dari CTP, semangat kami sebagai guru, mari kita bergerak, terus tergerak sehingga mampu menggerakkan. Cukup sekian dari saya. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi saya pribadi dan untuk kita semua. Terima kasih untuk partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga sehat. Nah, seperti biasa, maka hari ini kita akan mengikuti pembelajaran kita sebagaimana mestinya. Nah, kita lanjutkan. Namun sebelum pembelajaran dimulai, untuk menunjukkan kesepakatan kelas yang akan kita lakukan nantinya, supaya proses pembelajaran kita berjalan dengan maksimal, maka kita di sini, ibu dan kalian, sama-sama nanti akan membuat kesepakatan kelas. Pernah mendengar arti kata kesepakatan kelas? Pernah buat sebelumnya? Berarti dalam pembelajaran ini, dalam materi kita, dalam mengikuti setiap sesi pembelajaran ini, kita akan membuat kesepakatan kelas. Sebelumnya menjelaskan dulu, mungkin untuk refresh kita mengenai kesepakatan kelas. Apa sih kesepakatan kelas itu? Beda ya. Ada kesepakatan kelas, ada yang namanya aturan kelas. Sudahkah pernah membuat aturan atau sudahkah pernah membuat kesepakatan? Yang sudah pernah dibuat sebelumnya apa? Kesepakatan kelas atau aturan kelas? Kesepakatan kelas. Ada yang bisa menjelaskan? Apa itu kesepakatan kelas? Jadi yang selama ini dilakukan di kelas, kesepakatan atau aturan? Aturan atau kesepakatan? Nah, selama ini di kelas yang kita buat itu adalah aturan, bukan kesepakatan kelas. Nah, hari ini aturan-aturan yang ada di kelas yang sudah kita buat sebelumnya akan kita ubah menjadi kesepakatan kelas. Apa bedanya? Aturan kelas adalah aturan yang sudah ada, baik itu tertulis ataupun tidak tertulis. Pernah dijelaskan di apel pagi tadi pagi, masih ingat? Masih. Nah, inilah aturan kelas itu tidak dibuat berdasarkan dua pihak. Di sini berarti ibu dan kalian, guru dan murid. Itu hanya berasal dari satu pihak, bisa jadi dari ibu yang membuatkan aturan-aturan tersebut. Nah, ketika kalian masuk dalam kelas, kalian diwajibkan untuk mengikuti aturan-aturan tersebut. Itu namanya aturan. Sedangkan sekarang yang akan kita lakukan adalah membuat kesepakatan kelas. Apa bedanya? Kesepakatan kelas itu kita buat secara bersama, secara sama-sama. Yang nantinya berdasarkan kesepakatan yang sudah kita buat, kita akan ambil nilai-nilai kebajikan sebagai bentuk tanggung jawab yang akan kita embangi selama kita mengikuti proses pembelajaran di kelas. Paham? Paham. Nah, sebelum itu silakan ibu bagikan sticky note. Kita akan coba buat kesepakatan kelas.
lakukan untuk disiplin kelas kita. Masing-masing Bu kasih satu, silakan tulis di sini. Mau seperti apa sih tanggung jawab yang akan ada di kelas kita? Silakan ditulis. Nanti silakan ditempelkan di papan tulis. Sama-sama dari apa yang sudah kita tuliskan, kita akan ambil positifnya. Baru nanti kita tarik, kita jadikan sebagai kesepakatan kelas yang akan kita ubah menjadi keyakinan kelas. Silakan ditulis dulu. Satu orang boleh satu ataupun boleh dua menuliskan kesepakatan yang akan kita buat. Nanti silakan langsung ditempelkan di papan tulisnya. Oke, silakan dituliskan. Boleh satu, boleh dua, boleh lebih daripada satu. Intinya kesepakatan ini akan kita ambil nilai kebajikannya sehingga menjadi nilai kebajikan yang ada di kelas kita sebagai bentuk tanggung jawab kita sama-sama nanti di kelas. Wan. Saya jeda. Ada tanya kan? Jadi Dina Ico posisi ya. Jangan nyanyi nanti. Pak Dini udah bawa ke sekolah. Malah ada juga kemarin itu kan. Ini yang kita tahu apa dia. Video yang Ico. Ibu, jangan. Sudah? Jika ada yang sudah pergi, sudah Ibu. Tempelkan di papan. Lanjut. Ada lagi? Ayo silakan. Bangun, silakan tempelkan sendiri. Lagi, silakan. Ya, silakan ditempelkan. Iya.
Maksudnya kok bacut. Kok gak kamera peron? Oke. Ini adalah beberapa kalimat-kalimat yang akan kita buat menjadi kesepakatan kelas kita. Nah, apa beda aturan dengan kesepakatan? Dalam kesepakatan tidak boleh ada kata tidak, ada kata melarang. Nah, semua kata-kata ini akan kita ubah menjadi kata-kata yang bermakna positif supaya nanti kita dapat menarik nilai kebajikan dari setiap kesepakatan kelas yang kita buat bersama-sama. Ibu baca satu-satu. Jangan sok ngatur, kawan. Apa ini? Jangan sok ngatur. Kamu diri tidak bisa diatur, pahlawan kesiangan. Apa kalimatnya? Saling menghargai. Benar? Hah? Benar. Sok ngatur, jangan ngatur orang. Itu kan larangan. Berarti kalau kita suka ngatur-ngatur orang, berarti kita tidak bisa menghargai privasi orang. Berarti saling menghargai. 2. Tidak ribut saat guru menjelaskan. Tidak membawa HP tanpa izin dari guru. Yang pertama, tidak ribut saat guru menjelaskan. Ini artinya apa? Kalau orang ribut berarti tidak menghormati. Berarti kita ada PR di kelas ini sebagai kesepakatan kelas kita adalah saling menghormati. Ada lagi? Tidak membawa HP tanpa izin dari guru. Ini apa? Mematuhi aturan sekolah. Tidak membawa HP itu aturan sekolah apa aturan kelas? Sekolah. Kita lanjut lagi. Tidak mengejek teman di kelas. Sama tidak? Masuk tidak dengan saling menghargai. Masuk dengan saling menghormati. Mana lagi? Melepas sepatu saat masuk ke dalam kelas. Berarti apa yang kita jaga di sini? Menjaga kebersihan kelas. 5. Ini sudah masuk kelas tepat waktu. Dilarang mencontek saat ujian. Dilarang mencontek saat ujian. Ada beberapa dilarang berbicara saat ada guru. Ini masuk tadi sama dengan tidak boleh ribut. Sudah. Berarti dilarang menyontek saat ujian. Jujur. Berlaku jujur. Lanjut. Jangan membuli kawan sekelas. Masuk dalam nilai saling menghargai, saling menghormati. Ada lagi yang muncul dari sikap tidak boleh membuli. Saling menjaga. 7. Sama dilarang merokok. Menjaga kesehatan.
Masih adakah? Jangan ngatur-ngatur, saling menghargai, jangan ribut, dilarang menunggu guru di luar kelas, termasuk dalam disiplin. Tidak boleh membawa HP ke sekolah. Apa tadi? Berarti mematuhi aturan sekolah. Berarti semua dari yang sudah kita tuliskan tadi, yang kesepakatan tadi berasal dari diri kita sendiri, kita sepakati bersama-sama, inilah kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan nanti sepanjang proses pembelajaran kita dalam dekade ini. Oke? Yang pertama, saling menghargai. Kedua, saling menghormati. Ketiga, mematuhi aturan sekolah. Keempat, menjaga kebersihan kelas. Kelima, berlaku jujur, saling menjaga. Kemudian menjaga kesehatan diri di kelas dan disiplin waktu. Kira-kira sudah cukup? Sudah. Berarti Ibu harap berdasarkan kesepakatan kelas yang sudah kita buat ini, maka sama-sama nanti kita bisa menjaga diri sendiri dan juga menjaga tindakan kita, yang tindakan kita tersebut saling keterkaitannya dengan teman-teman, dengan lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Baik. Sudah. Baik, kita lanjut ya. Kesepakatan yang sudah kita buat ini kita tuangkan dalam bentuk kertas yang bisa kita buktikan tanggung jawab kita yang sudah kita buat tadi. Nah, selanjutnya kesepakatan tadi yang sudah kita buat sama-sama sudah tertulis di kertas. Untuk bukti, kita akan tetap menjaga etos kerja kita nantinya. Silahkan masing-masing bangun untuk tanda tangan, tuliskan nama beserta tanda tangan di kertas yang sudah tertulis. Semua kesepakatan kelas yang sudah kita buatkan tadi. Silakan, boleh dimulai yang pertama. Silakan tuliskan nama dan tanda tangan. Lanjut. Boleh lanjutkan? Lanjut. Silakan, lanjutkan lagi. Terima kasih. Ini ya kesepakatan kelas yang sudah kita buat secara bersama-sama. Ibu harap nantinya setiap kesepakatan yang sudah kita buat secara bersama-sama ini
dapat kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaira Adila dari kelas 11 di Cafe 2. Dalam pembelajaran kali ini, kami diajak oleh guru untuk sama-sama membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kami buat berdasarkan kesepakatan kelas, yang kami buat berdasarkan inisiatif sendiri, dengan tujuan agar kami menjadi lebih bertanggung jawab terhadap setiap tindakan kami nantinya selama mengikuti pembelajaran di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Humaira Azhara dari kelas 11 di Cafe 1. Pada kesempatan kali ini, kami bersama-sama dengan Bu Guru membuat kesepakatan kelas. Pada awalnya, saya berpikir bahwa kesepakatan kelas ini sama dengan peraturan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Ternyata setelah kami pahami, antara keyakinan kelas dengan aturan kelas sangatlah berbeda, di mana peraturan kelas adalah aturan-aturan yang sudah dibuat dan kami berkewajiban untuk mengikutinya. Sedangkan untuk kesepakatan kelas, kami membuatnya secara bersama-sama dengan mengedepankan nilai-nilai kebajikan yang akan kami peroleh bersama-sama pula. Semoga dengan adanya keyakinan kelas ini, kami menjadi peserta didik yang lebih bertanggung jawab terhadap setiap tindakan kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neza Nazila dari kelas 11 DKV 2. Hari ini kami belajar mengenai keyakinan kelas. Dengan hal ini, Ibu Guru mengajak kami untuk bertanggung jawab terhadap tindakan kami secara mandiri. Semoga dengan adanya keyakinan kelas ini, kami dapat menjadi siswa yang lebih bertanggung jawab ke depannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.